Salam berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari, sahabat-sahabatku yang terkasih dalam Tuhan. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi untuk mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Penginjil Lukas bab 21 ayat 12 sampai 19. Permulaan penderitaan. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu, tetapkanlah di dalam hatimu, supaya kamu jangan memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Sebab aku sendiri akan memberikan kepadamu kata-kata hikmat, sehingga kamu tidak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kamu akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antara kamu akan dibunuh. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, pada kesempatan ini Yesus lebih dalam berbicara tentang eksistensi seorang murid ketika mereka akan diutus, dan tentunya perutusan mereka bukan atas nama diri mereka sendiri, tetapi lebih pada Allah yang mau berkarya di dalam diri mereka dan memakai mereka untuk mewartakan apa yang menjadi kehendak Allah. Kebenaran, kebaikan merupakan poin-poin penting yang menjadi inti dari pewartaan para murid itu. Jadi Yesus di sini mengajarkan mereka tentang hal itu, atau keberadaan mereka ketika mereka diutus kemanapun mereka akan pergi. Dan yang menarik Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam bacaan tadi kita mendengar bagaimana Yesus mendeskripsikan keberadaan murid-murid itu nanti ketika mereka akan diutus. Atau semacam di sini Yesus itu melemparkan atau mendeskripsikan sebuah pernyataan antisipatif yang akan dialami oleh para muridnya. Tetapi sebelum semuanya itu, kamu akan ditangkap dan dianiaya. Kamu akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat dan penjara-penjara. Dan kamu akan dihadapkan kepada raja-raja dan penguasa-penguasa oleh karena namaku. Artinya ketika mereka diutus, nama Yesus lah yang mereka wartakan. Dalam arti ini kebenaran yang mereka wartakan. Nah tentu Yesus tahu bahwa ketika mereka mewartakan hal yang tidak mudah dan akan terjadi, sebab mereka akan berhadapan dengan orang-orang yang membenci mereka, para penguasa-penguasa, para raja-raja. Karena bagi mereka, ketika para murid itu mewartakan kebenaran, merupakan sebuah kekuatan besar yang merongrong kemapanan kekuasaan mereka yang memang diwarnai oleh kebijakan-kebijakan atau rancangan-rancangan yang tidak berimbang atau tidak memihak rakyatnya, tetapi untuk kepentingan diri mereka sendiri. Tentu di samping itu mereka juga nantinya akan berhadapan dengan penguasa-penguasa keagamaan, orang-orang yang dianggap mempunyai otoritas dalam hal keagamaan. Jadi orang-orang itu yang akan mereka hadapi, dalam arti tertentu mereka akan menghadapi kegelapan. Mereka akan menyusuri jalan kegelapan itu. Tetapi tujuannya
nanti adalah mereka membawa atau membuka ruang terang agar kegelapan itu mendapatkan cahaya. Dan di sini Yesus mengatakan, ketika kamu dalam penjara, ya, jangan memikirkan pembelaanmu, tetapi karena Yesus sendirilah yang akan memberikan kata-kata hikmat kepada mereka. Ya, jadi di sini ya, ketika para murid itu akan ditangkap nantinya, Yesus tak meninggalkan mereka, tetapi Yesus tetap menyertai mereka dengan mengutus Roh-Nya. Ketika mereka berada dalam persidangan, Yesus mengatakan jangan memikirkan pembelaanmu, sebab yang akan membela mereka adalah Yesus sendiri. Nanti kan perutusan mereka atas nama Yesus, dan juga dalam persoalan ketika mereka dihadapkan pada mahkamah agama, Yesus sendiri juga lah yang akan membela mereka. Di samping itu Yesus juga mengatakan berkaitan eksistensi para murid itu nantinya akan meninggalkan segala sesuatu termasuk keluarga, orang-orang yang mereka cintai, totustus, segalanya atau tidak sama sekali, ya, mereka akan pergi. Nah, tentu di sini ya konsekuensi dari panggilan mereka sebagai murid itu disampaikan oleh Yesus, dan penyampaian itu merupakan sebuah penyampaian sifatnya itu antisipatif. Nah, tentu keras, tetapi itulah yang disampaikan oleh Yesus kepada mereka sebagai murid. Sehingga pada akhir dari bagian itu tadi adalah Yesus menegaskan, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Nanti kan mereka akan tetap disertai oleh Yesus dalam tugas perutusan mereka. Tetapi syaratnya adalah kalau kamu tetap bertahan, kamu akan memperoleh hidupmu. Perutusan itu tidak mudah, sebab itulah penderitaan yang akan dialami oleh para murid. Mereka akan dihadapkan di depan penguasa-penguasa, diadili, dan mereka akan meninggalkan orang-orang yang mereka cintai demi Allah, demi Yesus yang mereka imani itu sebagai Tuhan, yang mereka imani sebagai guru, penyelamat, Mesias. Siapa yang bertahan, merekalah yang akan memperoleh hidup. Dan teman-teman saudara-saudariku yang terkasih, ya, menarik di sini ya, ketika Yesus menyampaikan ini, tentu ada keterkejutan tersendiri dari para murid ya. Tetapi memang Yesus tahu itu. Yesus menyampaikan lebih awal kepada mereka supaya mereka tahu. Sehingga pada akhirnya nanti ketika Yesus bangkit, mereka akan teringat kembali akan kata-kata Yesus. Mereka akan dibawa kembali kepada masa lalu di mana Yesus pernah menyatakan semuanya itu, dan itu merupakan kebenaran yang kemudian memang akan meneguhkan langkah mereka untuk mewartakan apa yang pernah disampaikan oleh Yesus kepada mereka. Sehingga teman-teman, pada akhirnya ketika para murid itu diutus, ada di antara mereka mungkin di penjara, dianiaya, bahkan dibunuh. Tetapi Tuhan mengatakan mereka tidak mati, tapi mereka tidak mati secara sia-sia. Mereka mati sebagai martir yang membela iman, dan tentunya mereka bertahan dan memperoleh hidup mereka. Begitulah pengalaman yang terjadi dengan para murid. Dan tentunya pada saat ini, dewasa ini, dunia modern ini, kita semua yang telah dibaptis dan percaya kepada Kristus menjadi anak-anak Allah, kita tentunya mempunyai tugas perutusan sebagai murid. Dengan kualitas yang berbeda atau dengan ukuran-ukuran yang berbeda, tetapi kita semua diutus. Kita sebagai orang tua tentunya diutus dalam keluarga, komunitas kecil untuk mewartakan kabar sukacita itu. Di tengah lingkungan masyarakat, kita menunjukkan diri sebagai orang-orang yang mencintai kebenaran dan mempraktekkan itu. Bukan tidak mungkin akan ada banyak persoalan, tetapi Tuhan tadi mengatakan, kalau kamu setia bertahan di dalam iman dan berani untuk mewartakan iman itu, kamu akan memperoleh hidupmu. Ya, di situ tentu kita melihat bagaimana Tuhan itu ya sungguh-sungguh menghargai kita sebagai murid. Perjuangan kita sebagai murid tak pernah disia-siakannya. Kalau kita bertahan, tentu kita akan memperoleh hidup yang kekal. Tuhan tak pernah membuang kita begitu saja, tapi Dia senantiasa memperhatikan kita. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bacaan hari ini ya sebenarnya memberikan penegasan terhadap kemuridan kita sebagai orang yang telah dibaptis. Semoga kita menyadari sakramen baptis yang telah kita terima, terus makna yang disampaikan di sana. Kita menjadi murid untuk diutus
Sebab hakikat kita sebagai gereja adalah perutusan. Tanpa perutusan, gereja itu akan mati. Semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan iman kita.